Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran yang akan kita pelajari tentang bab 1 dengan tema indahnya saling menghormati. Berikut adalah kompetensi dasar yang muncul dalam materi yang akan kita pelajari saat ini. Dilanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Silahkan anak-anak baca, sehingga sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak akan tahu kira-kira apa saja yang nanti diharapkan mampu untuk dicapai oleh anak-anak setelah melaksanakan pembelajaran kali ini. Sudah? Baik. Materi yang pertama, membaca surat Al-Kafirun. Bu Guru yakin surat ini sudahlah tidak asing buat anak-anak. Dan insya Allah rata-rata dari kita juga sudah menghafalnya. Maka dari itu, mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun. Anak-anak bisa mengikuti Bu Guru dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Shadaqallahul azim. Tentang surat Al-Kafirun. Anak-anak, coba masih ingat enggak? Dalam Al-Quran terdiri dari berapa juz? Berapa surat?
Dan berapa ayat? Ya, dalam Al-Quran terdapat 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Kira-kira kalau anak-anak membuka Al-Quran, surat Al-Kafirun ini berada pada juz yang keberapa ya? Coba jawab. Juz 30. Dengan urutan ayat yang ke 109. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Nama Al-Kafirun sendiri itu diambilkan dari surat Al-Kafirun ayat pertama. Gimana bunyinya? Qul ya ayyuhal kafirun. Ayo, apa artinya Al-Kafirun? Orang-orang kafir. Sedangkan golongan suratnya, surat Al-Kafirun masuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Makkah atau surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Asbabun nuzul dan isi kandungan surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah tahu ya apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dalam hal ini adalah turunnya surat Al-Kafirun. Anak-anak, surat Al-Kafirun ini diturunkan dengan dilatar belakangi adanya ajakan kaum musyrikin yang selalu berupaya untuk mencegah dakwahnya Rasulullah SAW. Berbagai macam cara mereka lakukan. Agar apa? Agar Rasul mau meninggalkan dakwahnya dalam mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Namun, berbagai cara tersebut tidaklah berhasil untuk menggoyahkan semangat Rasulullah. Dan bahkan Rasul malah semakin gencar dalam berdakwah. Hingga akhirnya mereka mempunyai ide. Kira-kira apa ya idenya? Mereka mengajak kompromi Rasulullah beserta para sahabat agar Rasulullah dan para sahabat mau menyembah Tuhan mereka dalam artian berhala selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berlalu, maka giliran mereka yang akan mau menyembah Allah dengan tuntunan Rasulullah. Coba bayangkan. Cerdik bukan? Tapi alhamdulillah anak-anak, Rasulullah tidak menyetujui kompromi tersebut. Meskipun pada awalnya Rasul sempat berpikir, tapi atas izin Allah, maka petunjuk itu pun langsung turun, yaitu melalui surat Al-Kafirun. Dalam surat tersebut, bahwa disebutkan tidaklah ada kompromi dalam hal agama. Karena Allah tahu bahwa orang musyrikin itu tidaklah sekali-kali akan menepati janjinya.
Maka dengan tegas dalam surat ini disebutkan bahwa Rasulullah beserta sahabatnya pada saat itu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang mereka sembah. Demikian pula, mereka juga tidak akan sekali-kali menyembah apa yang Rasulullah sembah. Hingga pada ayat terakhir disebutkan, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Kira-kira anak-anak paham ya tentang isi kandungan surat Al-Kafirun ini? Paham? Dalam surat ini sudah jelas-jelas disebutkan bahwa dalam hal agama kita tidak ada yang namanya toleransi. Karena dalam agama kita memiliki kepercayaan masing-masing. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Titik. Setelah kita belajar sedikit tentang surat Al-Kafirun, kini saatnya mengerjakan tugas. Anak-anak sudah paham ya tadi bahwa dalam surat Al-Kafirun kita benar-benar dilarang untuk namanya kompromi dalam hal agama, dalam hal ibadah, dalam hal akidah. Namun anak-anak, Allah juga tetap memerintahkan pada kita untuk bisa saling menghormati dan menghargai meskipun kita berbeda agama. Yang dilarang adalah dalam hal ibadah, akidah. Sedangkan dalam hal kehidupan bermasyarakat, kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Karena sesungguhnya saling menghormati, saling menghargai itu sangatlah indah untuk menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan bahagia. Langsung saja, tugas yang pertama, anak-anak diminta untuk menghafalkan surat Al-Kafirun. Bagaimana membuktikannya? Ketika anak-anak menghafal, anak-anak boleh direkam suaranya saja atau direkam melalui video. Setelah jadi, silakan dikirim ke nomor WA Bu Guru. Yang kedua, anak diminta untuk menuliskan isi kandungan surat Al-Kafirun di buku PS Agama. Kira-kira kapan kita dilarang berkompromi dan bekerja sama dengan orang yang berbeda agama? Dan kapan kita diperbolehkan untuk bekerja sama? Dan yang terakhir, anak-anak, untuk daftar hadir siswa dalam pelajaran PAI kali ini, itu Bu Guru lihat dari pengiriman tugas yang kalian kirim. Dalam artian, pengiriman tugas itu sekaligus sebagai absensi hari ini. Demikianlah materi PAI kita hari ini. Selamat mengerjakan ya. Semoga sukses. Dan sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.